di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini, ya Tuhan. Kami berkesempatan untuk mengikuti ibadah sore ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami semua. Dan kami berkesempatan untuk mengikuti ibadah sore ini. Sungguh kami bersyukur. Sungguh ini menjadi sebuah kerinduan kami, ya Tuhan. Untuk kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah ini. Berkati pemberitaan firman-Mu, berbicara kepada kami. Fokus memperhatikan. Terima kasih dan kita syukur dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Ini kan karena musim pemilu ya teman-teman. Saya pakai baju ini bukan berarti saya akan satu kandidat ya, kan? Karena punyanya ya ini warnanya. Jadi saya cari warna lain nggak ada. Jadi ya ini tidak sama sekali untuk mengajak teman-teman mendorong satu calon ya, enggak ya. Ini adalah mimbar yang kudus, di mana tentu kebenaran Tuhan yang harus disampaikan, bukan pesan yang lain ya teman-teman. Oke, saya sore ini ingin mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman. Saya kalau boleh kasih tema untuk khotbah saya pada kebaktian sore ini itu saya kasih judul Dikenal Tuhan. Dikenal Tuhan. Mungkin kita akan bertanya ya, kita mempertanyakan judul khotbahnya, Pak, mosok Pak, judul khotbahnya kok dikenal Tuhan? Mungkin teman-teman mempertanyakan judul khotbah yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Karena mungkin kita merasa gini, saya Pak sudah Kristen Pak. Saya sudah Kristen, kurang apa lagi? Sudah dibaptis, ya, sudah melayani persembahan yang rutin, gitu ya. Mosok saya nggak dikenal Tuhan, Pak? Atau mungkin beberapa teman-teman yang hari ini masih sekolah di STT, adik saya itu sekolah STT, saya selalu kalau bully dia itu saya ngomongin sekolah tukang talam, bukan sekolah tinggi teologi, gitu. Sekolah tukang talam, mungkin sudah sekolah STT gitu teologi, merasa mengerti Tuhan, paham tentang Tuhan, sak warna-warna favoritnya Tuhan kita juga udah tahu gitu, dan kita merasa mosok Pak kita nggak dikenali Tuhan Pak. Sudah Kristen, nggak mungkin lah gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang mungkin juga sudah merasa bahwa kalau di gereja-gereja besar gitu ya teman-teman, ada yang pengusaha-pengusaha gitu ya, yang merasa kenal pendetanya gitu ya. Merasa kenal pendetanya itu sudah merasa sebuah privilege, sebuah keistimewaan. Saya lupa kenal Pak A, Pak B, Pak C yang mungkin sering muncul di YouTube itu saya kenal Pak. Tapi apakah itu menjadi jaminan bahwa kita dikenal Tuhan? Ya, saya sangat bersyukur dengan kesaksiannya Pak Rizky, Pak Gem sore hari ini mengingatkan kita semua, saudara. Bahkan saya akan menemukan bahwa orang-orang yang merasa kenal Tuhan karena sudah kenal pendeta hebat sekalipun, pendeta yang mungkin followernya di YouTube itu mungkin sudah ratusan ribu, itu tidak menjadi jaminan untuk kita dikenal Tuhan, saudara. Amin. Kita sudah nyumbang gereja, bahkan mungkin 70% harta kita berikan untuk gereja sekalipun, itu juga tidak menjadi sebuah alasan atau mungkin bentuk verifikasi Tuhan bahwa kita akan dikenal Tuhan karena kita sudah mempersembahkan seluruh harta kita kepada Tuhan. Enggak, saudara. Dan mungkin teman-teman akan mempertanyakan, mosok Pak Tuhan nggak kenal kita gitu ya. Faktanya teman-teman, nanti ketika Tuhan datang kedua kali, atau nggak usah nunggu Tuhan datang kedua kali lah ya. Nanti kalau kontrak hidup kita ini berakhir di bumi ini dan kita nggak pernah tahu umur kita ini sampai kapan gitu ya. Karena di bulan Desember kemarin ya teman-teman, saya itu ada teman saya, adiknya itu meninggal usia 37 tahun. 37 tahun dalam keadaan pagi itu teman saya melihat dia itu masih sehat walafiat. Meninggalkan dua anak yang masih berumur 7 tahun dan 5 tahun dan 3 tahun. Teman saya ini yang mentor dia masuk ke rumah sakit, ya. Dia melihat di ICU bagaimana saudara adik iparnya itu dibantu pernafasan buatan umur 37 tahun. Dan ternyata kontrak hidupnya selesai hari itu. Dan teman saya itu menceritakan kepada saya, dia manggil saya Bang, saya melihat ini orang yang secara materi mampu lah teman-teman ya, teman saya dari keluarga yang mampu.
mereka pun dia adik iparnya itu dimasukkan ke rumah sakit terbaik di Surabaya. Tapi dia melihat ketika adik iparnya itu ada di ICU, ketika melihat adik iparnya itu di ruang IGD itu diberi nafas buatan, dia bilang gini, "Bang, rasanya punya duit segudang pun gak akan bisa menolong gitu. Ketika orang sedang menghadapi masa hidup dan mati." Pesan itu membuat saya juga selalu teringat. Faktanya bagaimana, saudara? Faktanya apakah kita yang sudah dibaptis, sudah jadi anggota gereja, sudah melayani, apakah itu menjadi jaminan buat kita bahwa apakah itu akan menjadi sebuah jaminan bagi kita bahwa kita akan dikenali Tuhan, teman-teman? Apakah kita akan dikenali Tuhan? Saya mengajak kita membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23, ayat yang mungkin sudah sering kali kita baca, teman-teman. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ini jadi ayat favorit saya juga, teman-teman, untuk selalu mengingatkan saya bahwa faktanya gimana sih? Apakah setiap orang dikenali Tuhan? Apakah Tuhan kita yang mulia Yesus Kristus itu mengenali setiap orang Kristen? Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23, kita baca bersama-sama ya supaya kita bisa memahami kebenaran ini. 23, bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyangkut daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana faktanya, teman-teman? Apakah semua orang dikenali Tuhan? Halo? Dikenali Tuhan nggak? Kira-kira Tuhan kenal nggak sih orang ini? Orang yang katanya sudah membuat mujizat, bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu ini. Nah, ganti sekarang kalimatnya. Apakah Tuhan tahu orang itu? Tahu. Tapi kok Tuhan nggak kenal? Faktanya, suatu saat nanti dalam pengadilan Tuhan, ada orang-orang yang tidak dikenali Tuhan. Pertanyaannya, masa Tuhan nggak kenal mereka, Pak? Gitu ya. Ya Tuhan pasti kenal orang-orang ini. Namanya, oh ini Rizal, ini Pak Rizky, ini Yuninus, itu siapa? Semua orang tahu, Tuhan tahu. Dan orang-orang ini kalau kita baca ayat 21 sampai 20, ayat 22, 23 itu apa? Sudah berbuat mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Kira-kira paling nggak pendeta nggak ini? Lulusan STT nggak ini? Saya ini juga lulusan STT, saudara. Sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, mungkin jemaatnya 10.000, jemaatnya 200.000, 300.000, teman-teman. Kok bisa ya Tuhan mengungkapkan nama mereka? Tuhan bilang di dalam ayat 23, aku tidak mengenal kamu sekalian pembuat kejahatan, saudara. Fakta ini harus jadi pelajaran buat kita semua hari ini, saudara, bahwa kata aku tidak mengenal kamu, saudara, di dalam ayat 23. Aku tidak pernah mengenal kamu. Mungkin teman-teman nanti yang STT bisa dicek dalam teks aslinya ya. Teman-teman bisa lihat di sana dalam teks aslinya itu dalam versi Inggrisnya mengatakan I will declare, itu dalam konteks publicly declare. Artinya apa? Ketika Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, itu bukan cuma orang itu dan Tuhan suaranya. Enggak. Itu kayak diumumkan lewat loudspeaker ini, aku tidak mengenal kamu, gitu coba bayangkan. Nah kalau dia punya jemaat 200.000, 300.000, mungkin seorang pendeta, aku sudah buat mujizat Tuhan, aku sudah bernubuat mengusir setan, aku sudah buat seminar-seminar teologi, kajian-kajian teologis, sistematika, dogmatika, bla bla bla, homiletika, dan lain-lain. Toh Tuhan ngomong, aku nggak kenal kamu. Dan itu akan diumumkan seperti lewat sound system ini. I will declare, publicly declare.
akan diumumkan secara luas. Aku tidak mengenal kamu, coba Anda bayangkan. Apa gak malu kita? Nah, Anda bayangkan ya saudara, ini saudara bayangkan. Anda bayangkan orang yang sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat pun Tuhan gak kenal mereka. Apalagi kamu, saudara dan saya, bernubuat gak pernah. Mengusir setan ya gak pernah, ya gak? Mengadakan mujizat ya gak susah gitu. Kita gimana kira-kira? Coba Anda bayangkan gitu. Sekolah STT yang enggak, itu mungkin coba. Coba kita nasib kita gimana ini? Nanti di dalam pengadilan Tuhan. Apa enggak mengerikan saudara? Kebenaran ini mengajarkan kepada saya saudara bahwa ini apa yang saya tangkap dari kebenaran firman. Tahu enggak saudara? Untuk dikenali Tuhan itu butuh perjuangan. Halo? Untuk dikenali Tuhan itu butuh perjuangan, saudara. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak pernah bicara dengan orang-orang dalam Matius 7, 21, 23 itu yang katanya sudah melakukan banyak hal dalam hidup mereka untuk Tuhan? Saya pastikan Tuhan pasti sudah bicara dengan orang-orang itu ketika mereka masih hidup. Atau ketika Tuhan belum datang, Tuhan pasti sudah bicara, saudara. Tapi masalahnya adalah orang-orang yang tidak pernah mendengarkan. Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 13 ayat 23, ada yang bisa bantu. Kita bisa lihat ya bersama-sama Lukas pasal 13 ayat 23. Kita baca sama-sama ya, Lukas 13 ayat 23 sampai 24, kita baca bersama-sama 2, 3. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di sisi apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang susah itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Sudah bayangkan. Selama ini yang ada di pikiran kita kan gini, jadi Kristen itu kan gampang masuk surga itu. Jaminannya paling gampang masuk Kristen. Percaya Yesus, selamat pasti. Tapi ketika kita melihat Lukas pasal 13 ayat 23 ini, dan tentu nanti akan saya kaitkan dengan Matius 7 ayat 21, 23 tadi, saudara. Serta Tuhan dalam pelayanannya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus ditanya oleh seseorang, dia tanya gini, Tuhan, sedikit saja kan orang yang diselamatkan. Apa pengertian selamat di sini, saudara? Masuk surga mungkin ya, paling gampang masuk surga. Tapi apa jawab Tuhan? Berjuanglah untuk masuk dan melalui pintu yang sesat itu. Jadi kekristenan itu bukan jalan mudah, saudara. Kekristenan itu bukan jalan tol menuju surga. No. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu mau selamat, berjuanglah. Untuk dikenali Tuhan juga perlu berjuang, saudara. Kenapa hari ini itu ayat ini sangat menggetarkan hati saya, saudara. Saya ini juga berkhotbah di gereja, saudara. Di beberapa gereja saya berkhotbah. Saya tuh ngeri loh, saudara, sekarang itu. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada saya, saudara. Mungkin benar, Tuhan itu suatu saat akan menolak banyak orang masuk surga, saudara, meskipun sudah Kristen dan ke gereja. Kita bayangkan hari ini ya. Saya diceritain teman saya, adik saya, di gerejanya. Itu bisa loh datang ibadah, ya. Itu sambil nyenek, serius, minum kopi sambil nyenek bisa di dalam gereja. Katanya supaya kontekstual Pak Rizky, supaya seiring dengan perkembangan zaman. Itu bisa jemaat nyenek di tengah ibadah. Saudara pernah ketemu Pak RT? Coba ngurus KTP lah kita, ngurus ke Pak RT. Masa kita biasa ngomong Pak RT sambil kita kecapan akan nggak mungkin ya saudara. Kalau kita sama Pak RT aja nggak mungkin kita tidak menghormati seorang ketua RT. Ini ketemu Tuhan, saudara. Ketemu Tuhan itu bisa senek-senek di dalam ibadah. Dan saya juga menemukan orang-orang kalau masuk gereja
Handphone ini smartphone, saudara. Smartphone itu telepon pintar gitu. Tapi ada banyak orang akhirnya menjadikan smartphone ini menjadi Tuhan di gereja, saudara. Kenapa? Di gereja saudara main handphone. Saudara di gereja itu lihat IG, balas WA, gitu ya. Saudara bayangkan, kalau saudara ketemu Tuhan seperti itu, takut nggak saudara? Coba ada jawab. Saya tuh ngeri, meskipun gereja ramai, seramai apapun saya melihat gereja, jemaatnya mungkin 1 kali ibadah, hari Minggu 7 kali, 8 kali ibadah, dengan rata-rata mungkin 5.000 orang misalnya. Tapi kalau kebanyakan orang terus handphone di gereja, cekik-cekiki di gereja gitu, Anda bayangkan, orang-orang seperti ini dikenali Tuhan nggak kira-kira nanti? Meskipun setiap minggu ke gereja, setiap minggu mungkin datang ibadah, ngasih persembahan, persembahannya juga mungkin banyak, gitu. Mungkin juga ikut terlibat dalam pelayanan. Tapi kita nggak punya sikap hormat kepada Tuhan. Makanya jangan heran bahwa suatu saat nanti akan ada orang-orang yang akan apa? Merangkati hidup biasa. Dan itu mengerikan. Dan hari ini lebih mengerikan. Handphone menjadi berhala di gereja hari ini. Kita mungkin tertarik ya kalau karena kita nggak bawa Alkitab hard copy hari-hari ini, kita kan cuma bawa handphone yang ada Alkitabnya, ya kan? Ketika kita di dalam gereja, kita juga tergoda maunya buka Alkitab, akhirnya buka yang lain, mungkin Facebook, mungkin IG. Kita nggak menghormati Tuhan. Mungkin banyak orang berpikir hari ini biasa apa? Handphone di gereja tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Nanti kita buktikan, oke? Dalam pengadilan Tuhan, nanti kita buktikan apakah saudara dikenali Tuhan atau enggak. Resiko ditanggung masing-masing sendiri, kok nggak apa-apa. Tapi dari mimbar ini saya mau mengingatkan kita semua, ya kita serius sama Tuhan seperti Pak Rizky dan Tuhan. Saya punya kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Nyalani Tuhan dalam hidup ini, saudara. Tantangannya semakin besar loh hari-hari ini. Tantangan kita semakin besar hari-hari ini. Dan banyak orang itu betul-betul tidak dikenali Tuhan, saudara. Saudara, saya melihat sebuah fenomena yang mengerikan sih ketika melihat gereja. Saya ini melayani di beberapa gereja, saudara. Ada gereja-gereja dulu yang sebelum pandemi, doa malamnya itu penuh. Mungkin yang tadi gereja 2.000 orang, kapasitas gereja 3.500, 2.000, 1.500 gitu, saudara. Hari ini kebaktian doa malamnya yang dulu setiap minggu sekali, saudara, itu bisa jadi sebulan sekali, saudara. Karena ketika dibuat setiap minggu, itu yang datang cuma 100 orang, saudara. 75 orang. Kemana orang-orang ini? Pandemi itu betul-betul menggetarkan, saudara. Perkembangan gereja hari-hari ini itu luar biasa. Banyak orang nggak ke gereja. Maksudnya tidak lagi seperti Pak Rizky. Pak Rizky ini kan alumni doa malamnya Kamis Dok, Betani. Saya juga Pak. Hiburan saya waktu kuliah itu karena nggak ada handphone ya. Handphone kan nggak ada waktu saya kuliah tahun 94, 95, 96, 97. Nah, teman-teman saya itu di kampus banyak anak-anak daerah kan, dari luar kota, dari Palu, dari Papua, dari Ambon, gitu kan, dari Bali. Nah, itu kan karena mall juga mungkin cuma di Surabaya, di Tunjungan Rasa, apalagi mahasiswa kan banyak duit. Nah, hiburan kami itu adalah kami semalam ke doa malam Betani. Itu menyenangkan ya, apa? Bisa nyanyi, bisa joget-joget katanya kan di sini. Bisa doa, nanti pulang makan gorengan. Itu sesuatu yang indah bagi mahasiswa. Murah meriah tapi menyenangkan. Nah, hari ini tuh banyak orang gak suka doa malam, saudara. Apalagi doa pagi jam 5 berdoa lain kali aja, lain waktu aja. Ayo, seperti Pak Gem tadi ngomong kita, ayo kita punya kerinduan untuk jumpa dengan Tuhan. Lewat ibadah, lewat kebenaran firman. Untuk teman-teman yang STT, coba belajar di luar waktu-waktu jammu itu loh. Saya meskipun sudah selesai master teologi saya, saudara, sampai hari ini saya tuh masih mengikuti kelas-kelas eksposisi, saudara. Seminggu itu paling tidak saya meluangkan waktu 4 jam untuk ikut kelas eksposisi. Saya sepanjang pandemi saya sudah menyelesaikan Matius sampai Wahyu, teman-teman, di dalam kelas-kelas eksposisi yang saya ikuti. Saya harus punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya harus punya kerinduan untuk apa? Menjumpai firman-Nya, saudara. Kita kalau nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara, dilepeh sama Tuhan satu hari.
Sorry, aku nggak benar. Mengerikan, saudara. Mengerikan sekali. Saya menjumpai orang-orang yang di akhir hidupnya itu tergapai-gapai, saudara. Karena gelap. Saya beberapa kali, mesti kalau pas diundang orang udah setengah koma mau meninggal itu mesti saya sudah mau jangan undang saya. Gitu. Karena mesti berangkat, saudara. Jadi kalau mau undang cari yang pembuat mujizat, jangan pembawa kematian. Saya mau mengingatkan kita semuanya cari Tuhan, serius sama Tuhan di tahun 2024 ini. Dan kita lebih serius cari Tuhan, saudara. Punya waktu-waktu teduh dengan Tuhan. Waktu-waktu teduh di mana saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Waktu-waktu doa dengan Tuhan. Waktu-waktu doa itu akan membuat saudara dekat dengan Tuhan. Saudara akan perjumpaan dengan Tuhan. Bukan ketika di mimbar, saudara. Karena saya melihat gereja ini mengerikan, saudara. Orang itu meskipun sudah di gereja melayani, ada loh yang masih punya ambisi di gereja ini. Ada yang sudah melayani jadi singer di gereja. Udah bertahun-tahun jadi singer. Dan dia merasa dirinya bahwa saya kok kerja jadi musik itu, saudara. Ini nggak ada gereja ini. Gereja sama sini. Ada yang seperti itu, saudara. Nanti frustasi saya kok nggak jadi WA, Pak. Saya kan sudah melayani jadi singer. Saya qualified, suara nggak false, Pak. Kenapa saya nggak jadi WA? Saudara tanya sama saya, lu ada tak pakai itu? Ada banyak, saya bilang gitu. Orang cari posisi di gereja, saudara. Dan itu mengerikan, loh. Mari, saudara, jumpai Tuhan dalam kehidupan doa. Kita itu paling akan bisa akrab dan dikenal Tuhan lewat perjumpaan pribadi, saudara. Face to face dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita dikenal Tuhan. Saudara nggak pernah punya waktu pribadi dengan Tuhan, face to face, muka dengan Tuhan. Jangan harap saudara dikenal Tuhan. Kalau orang cuma dikenali Tuhan di mimbar, juga di YouTube dia dikenali wajahnya, tapi tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lewat waktu-waktu pribadi, setiap hari, setiap pagi dengan Tuhan. Ya, saya mendorong teman-teman untuk menjumpai Tuhan di waktu pagi. Karena saya ikuti jejaknya Tuhan Yesus kan. Selalu pagi-pagi benar. Yesus itu selalu meluangkan waktu untuk berdoa kepada Bapa di surga. Ya, saya pilih pagi aja. Oh, saya bukan orang pagi, Pak. Ya, terserah kamu. I'm not morning person, saya bukan orang pagi, ya silakan. Mungkin Tuhan kamu jumpai di malam hari atau subuh, terserah. Tapi alami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Secara pribadi. Kita nggak mungkin dikenali Tuhan kalau kita cuma perform aja. Oh, saya pendeta, Pak. Saya gembala, saya worship leader, saya pemain musik terkenal, Pak. Nggak cukup, saudara. Saudara mesti punya waktu face to face dengan Tuhan setiap hari, dan itu akan dikenali Tuhan. Apalagi kalau kita punya doa-doa pagi, misalnya Pak Kristi ada doa pengerja mungkin ya. Hari apa Pak Kristi? Sabtu jam berapa Pak? Jam 6 sore. Oh enggak, nanti kalau kamu misalnya, ya saya kan doakan umur kalian pendek ya, saya doakan umur kalian panjang lah. Nanti kalau pendek ya ini saya kasih kita penghiburan. Nanti kalau saudara misalnya dipanggil Tuhan, ya kita semua dipanggil Tuhan gitu nanti. Ya kita kan nggak tahu dipanggil Tuhan kapan kan? Kita semua ngantri nanti. Kita masuk ruang tunggu di atas. Oh ini yang biasa kita lakukan satu hukum ini ya kepada Pak Is. Itu saudara. Nah sekarang saudara nggak punya catatan doa pekerjaan, males-malesan, doa pribadi nggak pernah. Nanti masuk ruang tunggu ini sopo sehari itu nanti malaikat saudara. Saudara tahu nggak kalau di masuk UGD ada yang namanya ruang triase? Udah pernah memperhatikan UGD? Namanya ada namanya ruang triase. Tahu nggak ruang triase itu apa? Jadi kalau saudara masuk UGD itu nanti akan masuk ruang triase. Apa itu ruang triase? Ruang triase itu adalah ruang di mana ada seorang dokter nanti akan melihat saudara. Oh, batuk biasa, tunggu gitu. Nanti ada yang datang lagi masuk, korban kecelakaan masuk rawat. Yang cuma pening-pening itu disuruh nunggu saudara. Dia misahkan orang mana ini harus segera operasi, ini harus diperiksa dokter. Ini harus diambil darahnya dan sebagainya. Itu saudara nanti kalau masuk sudah mengakhiri kontrak kita hidup di selesai di bumi ini ada masuk ruang triase. Malaikat bingung ya. Siapa sih orang ini gitu loh. Kalau saudara nggak punya jejak digital, ini kita tahu jejak digital. Kita itu harus meninggalkan jejak loh di bumi ini. Karena apa jejak itu nanti akan ditemui Tuhan ketika kita akan masuk dalam kekekalan saudara.
Kalau sudah ketawa-ketawa gini, mosok sih Pak, nanti kita buktikan kan gitu aja, gampang kok. Nanti kita buktikan. Saudara, saya ini pengguna Google Maps. Ada yang menggunakan Google Maps? Sering menggunakan Google Maps. Kalau kita pergi kemana-mana, mungkin ke kota tertentu yang kita baru, pekerjaan saya itu kadang-kadang saya harus keluar kota sebenarnya, mengunjungi kota yang belum pernah saya datangi. Misalnya tahun lalu saya mengunjungi Batam, saudara, mengunjungi kota Batam, nggak pernah ke Batam. Tahun lalu saya 4 kali ke kota Batam. Jadi kalau pas saya pergi kota Batam itu saya apa saudara? Ya pakai Google Maps. Saudara. Saya mau ke sana ke sini itu saya harus pakai Google Maps. Nah nanti ternyata saudara Google Maps itu setiap bulan kasih info ke saya. Setiap bulan dia kasih tahu, misal gitu kan. Kamu tahu nggak kamu bulan lalu kemana aja? Itu dia buka semua data saya saudara. Kamu bulan Desember 2023 kamu mengunjungi kota Batam, kamu ke mall di Batam, kamu ke airport di Batam, kamu ke kantor A, kantor B, kamu makan di mana? Itu ada saudara. Dan sepanjang tahun 2023 dia ngasih informasi, kamu udah ke negara mana aja? Kalau misalnya kita ini suka luar negeri, kamu makan di mana aja? Kamu pergi kemana aja? Kamu naik mobil berapa lama? Berapa kilometer kamu ada? Sepanjang tahun ini. Sepanjang kamu pakai Google Maps ini, kamu udah mengelilingi bumi berapa kali? Udah saudara. Keluar semua catatannya. Tahu nggak hal yang sama juga Tuhan lakukan, saudara? Ketika saudara nanti masuk dalam kota kawan, saudara meninggalkan jejak. Jejakmu di mana di bumi ini? Tadi Yulius juga kasih kesaksian itu kan juga mengingatkan saya. Kita juga harus memperhitungkan apa yang mau kita lihat, kita pertaruhkan saudara. Kalau kita lihat IG, ya boleh ke sosial media silakan. Kita kadang-kadang juga nggak perlu melihat sesuatu yang nggak perlu kita lihat. Halo, kita nggak perlu mendengarkan sesuatu yang nggak perlu kita dengarkan. Kita nggak perlu melihat TV, film yang nggak patut kita lihat, nggak usah lihat. Dan jangan terdorong untuk melihat, nggak perlu. Karena apa? Itu meninggalkan jejakmu. Oh kamu tahu kok, kamu nanti tanggal 2 Desember 2023 sejak pukul 17.00 sampai kamu 17.50 kamu lihat ini kok gitu. Ya Tuhan tahu lah saudara. Pertanyaannya kita mau meninggalkan jejak apa kepada Tuhan hari ini? Ayo kita serius sama Tuhan saudara. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini saudara, Google Maps itu muncul di benak saya. Tuhan itu langsung itu ya mengingatkan saya. Oh ya kamu juga punya Tuhan. Cuma kamu nggak pakai karya Tuhan. Tuhan pakai God's Map. Aku tahu jejakmu di mana. Ada banyak orang merasa GR karena sudah Kristen melayani kasih duit untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin sudah melayani katanya sudah meninggalkan hidupnya untuk Tuhan. Tapi hidupnya mengerikan Tuhan. Ayo, mari kita sungguh-sungguh di tahun 2024 ini kita buat jejak Tuhan. Kita buat road map. Kita buat peta hidup kita di kedalam Tuhan. Supaya apa? Ketika nanti suatu saat masuk dalam kerajaan surga kita, masuk surga itu maksudnya memerintah bersama Yesus. Mari kita bangun setiap hari. Kita harus membangun ketaatan itu setiap waktu, setiap detik. Banyak orang itu merasa, apalagi orang-orang STT ya. Ini kan dosanya orang-orang STT saudara. Ada banyak orang STT nanti nggak masuk surga saudara. Saya kasih tahu. Kenapa? Karena sudah merasa mengenal Tuhan lewat apa? Sistematika teologi ini. Haleluya. Udah ngerti Tuhan itu konsep Allah perjanjian lama dibedah secara gramatikal, secara sastra Ibrani, bla bla bla. Udah ngerti sistematika, gramatikanya udah tahu. Wah ini gak sesuai, gak cocok bahasa aslinya. Itu gak meta bro. Tuhan gak lihat itu bro. Tuhan lihat hidup kita. Hidupnya jadi berkat ya bagi orang lain. Kenali panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalian semua itu punya panggilan masing-masing, pribadi, pribadi. Dan panggilan Tuhan itu unik buat kita. Tahu nggak di dalam hidup itu ada orang-orang yang mesti yang ditaruh Tuhan dalam hidup itu ada orang-orang yang Tuhan taruh. Supaya apa? Supaya lewat hidup itu kamu bisa menyentuh hidupnya. Seperti Pak Rizky ketemu mamanya, sampai mamanya itu memutuskan untuk dibaptis, ya toh? Padahal mungkin
Pak Rizky katanya tadi kan cuma bawa dalam doa. Itu ada orang-orang yang harus kita sentuh gitu. Apakah hari ini kita jadi orang-orang yang menyentuh kehidupan orang lain, atau kita menjadi orang-orang yang menyakiti hati orang lain? Pilihannya tadi juga Yuri sudah ngomong untuk jadi berbuat baik, itu pilihan. Ayo kita memilih untuk melakukan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita, anak-anak yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ayo pelihara mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Kalau papa mama mungkin hari ini belum kenal Tuhan, ayo tunjukkan hidupmu dulu yang menyenangkan hati Tuhan. Minta beban kepada Tuhan. Mungkin kalian tanya, kok minta beban Pak? Katanya nggak boleh punya beban. Harus punya beban malah kalau supaya dengan Tuhan. Loh, kenapa? Mintalah beban kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa saudara. Ada orang-orang yang suka tanggung. Mungkin kita kalau punya duit ya, ada orang-orang yang kita sekolahkan, orang-orang yang kita biayai, orang-orang yang harus kita support setiap bulan mungkin. Kalau kita keberkatan dan Tuhan dorong kita untuk melakukan itu. Mungkin kalau kalian sudah bekerja, kasih sesuatu buat teman-teman. Mungkin jumlahnya tak banyak, tapi itu akan menyenangkan hati mereka. Mari kita rindukan supaya minta beban sama Tuhan. Tuhan taruh beban di hati untuk apa? Untuk setiap orang, setiap jiwa yang Tuhan taruh. Gak usah banyak-banyak. Setiap orang itu punya takaran masing-masing. Mungkin cuma dikasih 1-2 orang sesuai kemampuan kita. Kalau yang semakin besar dikasih, ya semakin besar dituntut sama Tuhan. Ada orang-orang yang sekitar anggung, setia dalam panggilan Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kita pulang. Saya berdoa biarlah firman yang singkat ini mendorong kita semua di tahun 2024 ini. Ayo kita berjuang yuk sama-sama untuk dikenali Tuhan. Firman ini juga bukan buat kalian aja, tapi juga buat saya yang berkhotbah di sini. Karena sebetulnya nggak enak kan khotbah di sini. Ini ditutup lebih banyak kan Pak Rizky soalnya. Repot saya ini disuruh khotbah Pak Rizky di sini. Terus saya harus ngasih renungan dikenali Tuhan itu nanti kembalinya ke saya saudara. Memang Pak Rizky suka kerjain saya juga gitu ya. Ini resiko loh saudara. Menerima tugas itu khotbah ini kan. Saya nggak senang-senang juga gitu loh ya. Karena bebannya juga di saya. Ayo makanya pesan saya untuk menutup dari khotbah singkat ini adalah ayo mari kita sama-sama berjuang menyenangkan hati Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan lewat setiap panggilan kita. Saya mengajak kalian semua yang masih kuliah, yang mau menyelesaikan kuliah, ayo serius sama Tuhan. Serius cari Tuhan, cari kehendaknya, hidup kudus. Tuhan pasti bukakan jalan buat kalian. Sebuah closing penutup ini saya mau sharing ya teman-teman. Saya punya 2 anak usia 20 tahun ini 24 dan 22 tahun. Putri dan putra. Sudah selesai kuliah semuanya. Sudah bekerja semuanya. Suatu saat anak saya itu dia bekerja 2 tahun. Tiba-tiba ingin ngasih duit ke saya. Ngasih duit. Itu kan masuk rekening saya kan saya tahu bahwa itu kok ada duit masuk gitu ya. Tapi saya tahu itu dari dia gitu ya. Terus ya kalau duit yang dia kirim itu saya punya lah saudara. Cuma duit segitu aja gitu ya. Ya saya orang tuanya, saya kerja lebih lama udah pasti punya duit lebih banyak dari anak saya yang baru kerja 4 tahun gitu kan. Terus buat saya ya nggak seberapa lah duit itu ya buat saya ya biasa aja gitu ya. Tapi dia bilang kok ini apa pakai terserah mau buat apa saja. Terserah gitu. Ya udah saya thank you, terima kasih. Karena Tuhan juga seperti itu saudara. Kita lakukan sesuatu buat Tuhan itu nggak ada artinya ya. Kita mungkin ujian di sini tadi misalnya, saya khotbah hari ini beberapa menit di sini. Apa kontribusinya besar bagi Tuhan? Enggak. Tuhan itu maha kuasa, pemilik alam semesta ini. Nggak ada artinya sebetulnya. Apa yang kita persembahkan sekali itu sebesar apapun. Tapi Tuhan menghargai apa yang kita berikan kepadanya. Meskipun itu secara materi, secara apapun tidak banyak. Tapi kita mau menyentuh gitu. Lewat apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Tidak selalu uang saudara, tapi waktu yang kau berikan untuk melayani. Waktu yang kau berikan untuk telepon mama papa. Kalau kamu berjauhan, waktu yang kamu keluarkan untuk uang pulsa telepon mereka, itu berarti loh. Itu menyenangkan. Ayo kita serius, kita memilih untuk berbuat baik, menjadi berkat, memperkarakan setiap hal yang kita lakukan itu sungguh-sungguh. Kita memperkarakan hidup kita di dalam Tuhan. Sampai kita bisa bertemu Tuhan dan didikan oleh Tuhan. Jadi perjuangan buat kita semua.
Apa yang bisa saya tutup adalah Tuhan, kira-kira kalau hari ini tanya atau kalau saudara boleh tanya sama Tuhan. Nanti Pak Rizky cerita menarik saja. Kalau kita cinta sama seseorang itu, tentu kita bisa berdoa dan merasakan. Pertanyaannya hari ini, kira-kira Tuhan merasakan nggak cinta kita? Baru kita kumpulkan. Itu kita tanya sama Tuhan, apakah aku ini sudah mengasihi? Sudahkah aku ini dikenali hari ini di hadapan? Perkarakan hari ini setiap waktu, teman-teman. Perkarakan hari ini setiap waktu. Tuhan akan tuntun kita, pimpin kita, supaya hidup kita berkenan. Mari saya tutup dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu selesai disampaikan. Kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau berjuang untuk dikenali Tuhan. Kami mau berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat apapun yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini, kami mau dikenali Tuhan. Sampai ketika kami nanti suatu kali kelak kami pulang ke rumah Bapa di surga, kami menjadi pribadi-pribadi yang dikenali Tuhan. Bukan pribadi-pribadi yang tidak dikenali Tuhan. Pimpin kami dalam perjuangan kami di bumi ini, Bapa, supaya kami menyenangkan hati-Mu. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang didapati mengasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkaryalah terus dengan tengah kehidupan kami, Bapa. Bawa kami dari satu kemuliaan ke kemuliaan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.